Aku senang banget tahun 2024 terpilih menjadi perwakilan tim yang akan berangkat ke UC untuk kompetisi debat Mahasiswa Indonesia atau KDMI. Jujur semua ini berawal dari kebetulan. So, tema episode 3 ini adalah kebetulan. Sebenarnya ini masih berkesinambungan sih sama episode 2 dan ya satu juga masih sih. Di episode 1 kan aku bahas kalau I love about public speaking. Dan di episode 2 itu aku kan ceritain kisah debat gitu kan. Dan di episode 3 ini temanya adalah kebetulan. Yap, jadi semua ini berawal dari kebetulan. Kebetulan saat aku jadi maba ada lomba debat untuk pertama kalinya. Aku pas itu kalah sih. Aku ngerasa kayak kecewa banget. Aku tuh soalnya udah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik sebisa yang sebaik yang aku bisa gitu loh pada saat itu. Aku inget tuh feedback pertama aku pas latihan. Tapi itu nanti kita bahas. Jadi pas pengumuman tuh aku inget banget ada yang bikin aku tuh jadi makin down lagi. Kurang lebih kalimatnya tuh kayak selamat untuk yang menang adalah tim yang paling berusaha. Like what? Emang aku gak berusaha? Kalimat itu bak petir di siang bolong, tiba-tiba aja tanpa diminta. Kalimat itu tuh kayak garam yang ditaburin ke dalam luka. Dia hadir saat aku sudah jatuh dan terluka. Aku semakin ngerasa kayaknya debat bukan bidang aku deh. Aku gak cocok jadi anak debat. Apalagi, nah ini nih, feedback pertama aku pas aku latihan itu adalah ngomongku kecepatan. Jujur aku stres banget pas itu, kayak gimana caranya speed aku tuh gak secepat itu. Itu aku latihan terus-terusan pokoknya. Tapi ternyata tetap kalah. Jadi aku ngerasa kayak ya Allah, harus gimana lagi sih. Aku main down banget pada saat itu. Dan jujur aku tuh emang insecure banget sama cara aku ngomong speed aku ini. Ini ibaratnya orang-orang normal tuh cuma 1 kali gitu ya. Tapi kalau aku tuh kayak bisa 1,5 kali ya kecepatannya. Bisa secepat itu. Orang juga suka ngomong kayak apaan sih gak jelas gitu-gitu kalau aku lagi ngomong. Jadi kayak itu memang jadi suatu hal yang bikin aku tuh insecure dari lama gitu loh. Kayak sejak aku sekolah tuh emang aku sering bilang kayak gitu kan, ngomongnya cepetan. Tapi kalau presentasi kayak sering bilang coba ulangi gitu kan. Jadi kok kayak pas dibilang feedback kayak gitu tuh kok kayak petir banget gitu lah, kayak gitu, kayak aduh gimana, kok aku stres banget cara memperbaikinya gimana. Jadi pas waktu itu aku cuman kayak kayak sekalimat gitu. Jadi kayak supaya ada at least terasa ada jedanya gitu. Sakit banget rasanya jujur. Tapi kayak udah nggak apa-apa, itu kan dulu. Look at me now, ngomong cepet justru itu anugerah loh bagi anak debat. Ya nanti aku ceritain lagi deh, tapi kita bahas dulu. Ketika aku kalah, aku ngerasa semua ini udah selesai. Aku gak mau ikutan lagi, sampai akhirnya gak lama dari hasil pengumuman itu, jurinya DM aku dan bilang kalau debat aku tuh bagus, coba deh ikut komunitasnya. Waktu berlalu begitu aja, tahun 2021 sudah terlewat, kini di tahun 2022, saat dimana aku pertama kali kuliah secara offline, aku dicat nih sama Mbak Isna. Ditanya mau ikut ini enggak, terus aku tanya KDM itu apa, oh ternyata itu debat. Ini mungkin waktunya sebelum aku melewatkan kesempatan masuk komunitas debat. Jadi tuh aku gak ngeh kalau ada pendaftarannya gitu. Jadi ya udah kelewat. Nah akhirnya aku mutusin untuk ikut ini nih. Tapi setelah itu Mbak Isna ngabarin kalau dia ikutnya tuh yang NUDC, ternyata yang bahasa Inggris. Aku turun semangatnya, tapi kayak masih ada 50% lah yang itu aku gunain untuk cari partner. Karena akademi itu tuh satu tim itu 2 orang. Aku coba nanya seseorang yang kenal bisa debat, tapi ternyata dia maunya sama anak cowok. Ya udah, aku nggak bisa maksa kan. Aku juga sadar diri kalau aku cuma seorang loser. Siapa sih yang mau setim sama aku ya kan? Lagi-lagi aku merasa kayaknya debat bukan jalanku. Tapi tunggu dulu. Nggak lama dari itu, akhirnya setelah penolakan itu, aku dapat info nih dari komting angkatanku. Ada yang mau ikut tapi belum punya partner nggak? Terus akhirnya disitulah aku mulai satu tim sama Anggi. Ternyata bener ya, teori matematika. Minus ketemu minus itu jadi plus. Gimana? Dasar anak matematika. Semuanya dikaitin sama teori. Ya tapi denger dulu deh. Jadi pas semester 1, yaitu saat tahun 2021, angkatanku tuh ada 4 kelas. Anggi kelas 1 dan aku kelas 3. Kita sama-sama ikut lomba debat pemikat angka itu dengan tim yang berbeda karena kan satu kelas satu tim kan.
Nah, aku sama Anggi lagi-lagi kebetulan tim yang kalah. Aku sama Anggi kebetulan itu mau ikut seleksi KDMI di tahun 2020 ini, 22 ini kan. Nah, waktu itu lumayan drama juga sih jujur. Ada aja kendalanya gitu. Waktunya tuh udah mepet penutupan karena kan aku baru tahu dari Mbak Isna ya soal seleksi KDMI tingkat prodi itu. Terus ya udah dengan waktu yang terbatas itu kita coba buat pidato debatnya masing-masing di kos. Soalnya kita pas itu sama-sama anak kos yang nggak ada motor. Abis itu videonya kita jadiin satu, terus Anggi yang edit. Soalnya aku nggak pede ngedit gitu. Aku soalnya kudet kurang update. Jadi ya udah aku percayakan Anggi yang edit. Beberapa waktu sebelum jam penutupan ternyata ada kesalahan video. Akhirnya Anggi up ulang. Udah deg-degan tapi aku pasrah. Soalnya ya kita emang bener cuma penasaran dan pengen nyoba aja. Kita sama sekali nggak ada kepikiran bakal lolos. Soalnya ya lawannya jago-jago gitu. Jadi kayak nothing tulus aja.